Shalom, salam detik destiny, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Tibalah saatnya kita berada di Yosua pasal yang terakhir. Yosua ditutup dengan sebuah tulisan yaitu tentang Yosua dan Elisar mati dan dikuburkan. Begitu juga dengan tulang-tulang Yusuf yang dibawa dari Mesir untuk dikuburkan di tanah Kanaan. Di dalam ayat-ayat yang terakhir ini, pasal yang terakhir di kitab Yosua ini dijelaskan bahwa tulang-tulang Yusuf pun akhirnya dikubur di daerah Sikem, yaitu di tanah Kanaan yang merupakan tempat nenek moyang mereka. Mari kita membaca Yosua pasal yang ke-24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Himor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Bangsa Israel membawa tulang-tulang Yusuf dari Mesir ke Sikem, yaitu tanah Kanaan. Perjalanan membawa tulang Yusuf ini bukannya satu perjalanan yang singkat, tetapi mengambil masa puluhan tahun pada ketika itu. Persoalannya, kenapa mereka membawa tulang-tulang Yusuf? Saya ingin mengajak saudara dan saudari kembali di kitab Kejadian pasal yang ke-50. Ada sejarah di sebalik cerita kenapa tulang-tulang Yusuf dibawa dari Mesir lalu kemudiannya dikuburkan di tanah Kanaan, tepatnya di Sikem. Mari kita membaca kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya ke-24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Oleh itu, pada zaman Yusuf masih hidup dan menjadi penguasa di Mesir, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada seluruh anak-anak Israel, bahwa mereka harus mendengarkan pesanannya itu. Yusuf berkata bahwa tidak lama lagi dia akan mati, tetapi Yusuf mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan memperhatikan keadaan mereka. Tuhan akan memelihara mereka, bahkan Tuhan akan menuntun mereka keluar dari Mesir dan pergi ke tanah Kanaan yang merupakan tempat yang dijanjikan Tuhan kepada bapa leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh Yusuf kepada seluruh bangsa Israel bahwa Mesir bukanlah tempat untuk mereka selama-lamanya. Walaupun keadaan mereka sungguh sangat pahit di Mesir dan sekalipun Tuhan banyak membuat perbedaan, Tuhan memberkati luar biasa sewaktu mereka berada di Mesir, tetapi Yusuf mengingatkan ini bukan tempat mereka untuk selama-lamanya. Ada tempat yang lebih baik bagi Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka, yaitu tanah Kanaan. Itulah tanah leluhur mereka. Oleh sebab itu, Yusuf berpesan kepada mereka pada waktu ketikanya tulang-tulangnya haruslah dibawa ke negeri Kanaan itu. Dan ini terbukti di Yosua pasal yang terakhir ini, yaitu pasal yang ke-24. Kerinduan Yusuf ini tergenapi atau dapat direalisasikan, tulang-tulangnya akhirnya dikubur di tanah Kanaan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari kitab Yosua ini kita belajar dua perkara, yaitu yang pertama, ada tempat yang jauh lebih baik. Sesungguhnya sebagus apapun Mesir, itu bukanlah tempat untuk berdiam selama-lamanya. Ada tempat yang jauh lebih baik. Demikian juga halnya hidup kita. Hari ini kita hidup dalam keadaan yang baik. Hari ini kita hidup dalam keadaan yang diberkati. Hari ini kita menikmati berkat Allah sebagai orang yang percaya. Tetapi ingatlah bahwa sebaik-baiknya bumi ini bukanlah tempat kita selama-lamanya. Tempat kita adalah syurga yang Tuhan sudah janjikan buat kita semua. Oleh itu, jangan fokus ke dunia ini, tetapi fokuslah kepada perkara-perkara yang kekal.
Perkara yang kedua yang kita belajar daripada kitab Yosua ini ialah kesetiaan Yusuf. Bahkan ketika dia mati, dia ingin tulang-tulangnya pun dikuburkan di tanah leluhurnya, yaitu di tanah perjanjian. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah kerinduan yang besar dari seorang yang bernama Yusuf untuk menikmati pengendapan janji Allah itu dalam hidupnya. Demikian pula kita, sebagaimana Yusuf setia hingga akhir, setia hingga tulangnya pun harus dikuburkan di tanah Kanaan. Demikianlah juga kita harus menjadi orang percaya yang setia dengan Tuhan sampai akhir, sampai kita mati, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Pastikan iman kita tetap terpaut kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Saya berharap renungan hari ini, yaitu Yosua pasal yang ke-24 ini, sungguh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.